tengah derasnya arus pariwisata dan komersialisasi, nggak semua wilayah adat mampu bertahan. Beberapa dari mereka banyak yang kehilangan identitas, terseret oleh tuntutan pasar, dan eksploitasi budaya demi keuntungan sesaat. Tidak semua wilayah mampu berdamai dengan perubahan. Sebagian tersingkir, sebagian terpaksa beradaptasi tanpa arah yang jelas. Namun, berbeda dengan kampung adat Bancai. Di tengah tekanan modernisasi, kampung ini memilih untuk tetap berdiri dengan identitasnya, sekaligus membuka diri terhadap peluang baru melalui skema desa wisata. Investigasi ini menelusuri jejak transformasi itu. Bagaimana modernisasi bisa masuk ke wilayah adat, siapa yang diuntungkan, serta siapa yang tertinggal. Dan benarkah perubahan ini sepenuhnya membawa manfaat bagi masyarakat? Kampung Bancai, kampung adat yang terletak di kaki Gunung Canggah, Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater, Desa Sanca. Dengan lanskap pegunungan yang asri dan udara yang sejuk, Kampung Bancai berada di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Jaraknya sekitar 40 km dari pusat kota Subang. Kegiatan sehari-hari warga Kampung Bancai diwarnai oleh kerja keras dan kebersamaan, mulai dari berladang hingga bertani. Kampung Bancai dikenal sebagai kampung adat yang masih menjaga tradisi leluhur. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, kepentingan pariwisata mulai masuk. Beberapa pihak melihat potensi ekonomi dari kearifan lokal yang ada. Namun, menurut salah satu tokoh, beliau menjelaskan bahwasannya dengan masuknya kepentingan pariwisata membuat kampung adat ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Namun, terdapat kekhawatiran dari beberapa pihak akan hal ini. Lalu, bagaimana para tokoh adat menyikapi kekhawatiran ini? Cerita tentang bagaimana sejarahnya dahulu terbentuknya Kampung Bancai ini. Kita melihat ke belakang bahwa dulu di kisaran tahun 1800-an itu ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, yaitu ada angin yang meratakan Kampung Negla. Karena sebelum terciptanya Bancai itu awalnya itu Kampung Negla dihuni oleh 7 kepala keluarga, dan waktu itu yang tadi saya bilang diperkirakan tahun 1800 itu ada angin yang meratakan kampung itu sehingga kampung tersebut itu rata dengan tanah. Nah, dari situ akhirnya ketujuh tokoh itu dibantu oleh satu orang paranormal mungkin yang dibilang sebagai orang pintar untuk ngabancai. Ngabancai itu adalah memusyawarahkan bagaimana tingkat kelanjutannya bahwa kampung ini setelah paskanya terjadi bencana. Nah, disitulah akhirnya hasil kesepakatan bersama muncullah keputusan, yaitu bahwa yang pertama nama kampung itu dari Negla diganti dengan Bancai yang diambil dari kata ngabancai yang artinya musyawarah. Oke. Kalau berkaitan dengan desa wisata, mungkin kalau Bancai itu juga dulunya itu sebelum jadi desa wisata juga udah banyak orang yang berkunjung ke sini ya. Jadi mereka itu lebih mengenal tentang kearifan lokal karena Bancai itu masih kuat dari sisi budayanya. Nah, cuma kalau berkaitan dengan dijadikan desa wisatanya, itu diluncurkannya waktu 2017. 2017 Bupati meluncurkan ada mungkin 15 desa wisata waktu itu. Nah, salah satunya Bancai juga gitu. Kalau untuk berkaitan dengan feedback yang kita rasakan itu mungkin apa ya, bisa menambah sumber daya nilai ekonomi, juga menguatkan dari sisi masyarakatnya itu lebih tambah berwawasan. Juga ketika kita lihat ya yang saya rasakan, jadi Bancai ketika dulu itu banyak kegiatan-kegiatan yang hampir punah.
Nah, dengan adanya kegiatan didorong ini menjadi desa wisata, akhirnya di-up kembali. Tuh, kayak juga ibaratnya peran masyarakat juga yang tadinya tidak peduli dengan kesenian-kesenian atau misalkan tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan lainnya, sekarang itu udah ada. Karena mungkin itu bisa berdampak ke nilai ekonomi, bahkan dari anak remaja, anak-anak pun ikut kita libatkan dalam kegiatan ini, dan alhamdulillah itu juga berdampak ke nilai ekonomi. Kalau berkaitan dengan konflik sih ada ya. Cuman kita tidak menganggap itu sesuatu hal yang yang terlalu bagaimana lah istilahnya. Karena dalam menjalankan sebuah proses juga kan ibaratnya kita juga harus ada optimisan bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Ibaratnya ketika kami berproses ada benturan, udah dijadikan ilmu aja buat kami dan teman-teman di sini. Karena kalau kita menjalankan sesuatu proses yang ketika juga di perjalanannya kita kayak macam kayak macam moper atau ya udah nggak bakalan maju. Nah, disitulah ketika sejauh mana konflik yang kita rasakan. Jadi untuk yang kita rasakan mungkin aman-aman aja sih, selama hanya ibaratnya kecemburuan sosial atau ibaratnya kurang adanya, misalkan kita belum bisa merekrut sehingga mereka itu kayak tidak merasa diakui, ya paling seputar itu, atau misalkan pemerintah yang belum bisa mengakses ke Bancai ibaratnya untuk memberikan bantuan atau apa gitu kan, ya kita mah tidak dijadikan sesuatu yang benar-benar gimana lah gitu kan. Hanya cemburu sosial aja sih. Kalau berkaitan dengan komersil juga, kalau kita kan juga ada aturan atau pakem yang leluhur kita berikan. Awal-awalnya kita itu juga kayak macam mau berkunjung ke sini itu kita warga dan yang lainnya kita seikhlasnya. Kalau misalkan ada kegiatan kita dikasih seikhlasnya atau kayak gitu. Cuman mungkin karena sekarang itu ibarat kata ada keterkaitan masalah aturan yang diberikan oleh pemerintah bahwa biar jelas gitu kan aturan masuk ke Bancai itu harus gimana. Kita itu disuruh untuk memberikan satu kesepakatan bahwa kayak berkaitan untuk memudahkan mereka yang datang ke sini dan juga supaya mereka datang ke sini itu tidak bingung. Jadi akhirnya ya mau tidak mau terkadang kita ngikutin juga aturan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan terkadang ya kita juga yang itu tadi kita seikhlasnya aja silahkan aja kayak gitu. Jadi masih masih belum ada patokan yang khusus juga. Sangat bangga. Malah seperti kan kampung lainnya ada ngiri. Kenapa sih anak-anak sekolah dari Bandung, dari Jakarta, dari mana pada datang ke Bancai? Ada apa di Bancai? Bilangnya gitu. Nah makanya masyarakat di sini bangga dan sedikit menambah pengetahuan warga di sini. Jadi sharing sama anak-anak sekolah. Malah anak sekolah yang belum tahu dikasih tahu sama orang sini. Malah mau anak sekolah yang udah tahu ngasih ke warga di sini cara-cara apa-apa. Jadi datangnya tamu dari Bandung itu memang dari Jakarta memang enak. Jadi warga sini senang. Ya memang menjaganya yang paling berat itu, tantangannya paling berat kan kadang-kadang masyarakat macam-macam masyarakat. Sebagian kadang-kadang mau ini, tapi tetap bagaimana caranya saya memperkuat supaya dia ngikut lah gitu. Kan tadinya kan ada kecap ngaruat, jadi kecap kuat sama rawat, jadi masih kuat kan dirawat kan terikat kan adanya ngaruat kegotong royongannya masih kuat. Sini masih kuat kegotong royongan kerja bakti kan masih, kalau bikin rumah masih kan banyak warga. Kadang-kadang saya mau nerapin atap setengah hari udah beres. Jadi begini, harta-harti tenaganya saling membantu di sini masih kuat. Alhamdulillah. Kalau nggak ada ruatan bumi itu pasti pudar. Adanya ngaruat itu satu warisan dari leluhur untuk mengikat antara persaudaraan sama orang lain juga sama. Dia keikat.
Alhamdulillah. Oke, saya berharap kalau pemerintah juga secepatnya itu dalam artian ya ayo secepatnya Bancai ini diperhatikan gitu, karena salah satu desa wisata yang berbasis budaya yang masih kental dengan si budayanya mungkin di Kabupaten Subang, salah satunya di Bancai gitu kan. Jangan sampai ibaratnya kurangnya dorongan dari pemerintah tiba-tiba masyarakat itu udah mengabaikan gitu. Nah itu kan sangat disayangkan. Nah salah satunya mungkin kami tidak akan menuntut apa-apa dan tidak meminta apa-apa ya. Cuman bagaimana sih peran pemerintah itu ketika misalkan ya akses sarana infrastruktur yang untuk memudahkan orang datang ke sini gitu loh. Jadi kayak sekarang misalkan kurangnya papan petunjuk arah, ya kan. Jadi juga itu kan menyusahkan orang untuk datang ke sini. Ya maksudnya hal-hal terkecil aja dulu bagaimana sih pemerintah itu bisa mau mendorong, walaupun kita akui juga pemerintah sekarang udah membantu kita dari sisi dasar-dasar pemahaman tentang ilmu kepariwisataan. Tapi kan orang kebanyakan itu terlalu tidak puas gitu karena lewatnya. Nah untuk itu mungkin kalau biar Bancai ini bisa lebih dapat dikenal orang gitu kan, untuk bagaimana sih memberitahukan kepada halayak luar, beratnya misalkan kayak dinas kebudayaan dan dinas pendidikan itu kan misalkan berdampingan mengarahkan lah misalkan anak-anak sekolahnya untuk mengenal akan kebudayaan di Bancai, untuk belajar kearifan lokal di Bancai kayak gitu. Dari hasil wawancara, jelas bahwa masyarakat kampung adat Bancai berdiri dan berkembang dalam modernisasi. Masyarakat kampung adat cukup terbantu dengan berubahnya kampung menjadi desa wisata. Modernisasi yang masuk bukan meminggirkan tradisi, melainkan mengangkatnya menjadi kekuatan utama. Kearifan lokal yang dulunya hanya hidup di antara warga, kini dikenalkan kepada pengunjung dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Perubahan ini bukan tanpa tantangan, tapi warga Bancai membuktikan bahwa mereka mampu menjaga warisan leluhur sambil menyambut kemajuan. Desa wisata bukan hanya memberi penghasilan, tapi juga harga diri karena budaya mereka kini dilihat, dihargai, dan juga dilestarikan. Investigasi ini menjadi pengingat bahwa modernisasi tidak harus menghapus identitas lokal. Ketika dilakukan dengan bijak dan melibatkan masyarakat, perubahan bisa menjadi kekuatan bersama, bukan ancaman.